Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Jeffrey Gula, NIM 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menyampaikan pertemuan 3 dengan materi teori pembangunan mata kuliah ekonomi politik. Baik, langsung saja. Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang diciptakan sebagaimana yang ada dalam konstitusi. Dalam proses transformasi tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yakni keberlanjutan dan perubahan. Pembangunan merupakan sebuah proses multidimensi yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat, lembaga-lembaga nasional, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan merupakan proses yang historikal, sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, sehingga tidak akan pernah berhenti. Pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dalam kehidupan. Pembangunan dilakukan melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional yang mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan jika tidak dibarengi dengan etika, maka akan menimbulkan kekerasan, dan sikap tidak peduli terhadap kepentingan manusia secara umum, termasuk terhadap alam atau lingkungan. Pembangunan yang hanya fokus pada sektor ekonomi tidak akan memberi nilai bagi kedudukan manusia. Menurut Todaro 1995, pembangunan harus memiliki 3 sasaran utama, yakni pertama, meningkatkan persediaan dan perluasan pemerataan akses terhadap kebutuhan bahan pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, mengangkat taraf hidup, termasuk meningkatkan penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mengangkat kesadaran terhadap harga diri, baik secara individu maupun nasional. Ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui pembebasan dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara lain, namun juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia. Jadi secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara, and increasing attainment of one's own cultural value. Ini yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, merujuk pada konsepsi kenegaraan kita, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila terakhir Pancasila. Menurut Syagian 2001, pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana, dilakukan secara sadar oleh negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam proses pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya alam kebutuhan hidup manusia hampir seluruhnya bersumber dari alam. Kekayaan alam, kesuburan tanah, iklim, potensi hutan, potensi tambang, potensi laut, dan sebagainya akan sangat mempengaruhi pembangunan. Hal ini terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku produksi, sehingga proses pengolahannya senantiasa berkelanjutan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, sumber daya manusia. Salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar sangat potensial untuk dijadikan sasaran pemasaran hasil produksi, sedangkan kualitas penduduk sangat menentukan besaran produktivitas. 3. Permodalan sumber daya modal yang memadai merupakan penunjang dalam pembangunan. Sumber daya modal sangat dibutuhkan negara untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Investasi dibutuhkan untuk menggali dan mengolah kekayaan alam sehingga bernilai ekonomi tinggi dan mampu menunjang kinerja pembangunan. Keempat, lapangan kerja. Pengangguran yang disebabkan tidak tersedianya lapangan kerja merupakan masalah terhadap pembangunan. Sebaliknya, ketersediaan lapangan kerja akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan. Kelima, keahlian dan kewirausahaan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi memerlukan keahlian tertentu. Meski demikian, masyarakat yang memiliki keahlian namun tidak memiliki jiwa kewirausahaan, maka tidak akan menyelesaikan masalah pembangunan. Dengan demikian, dibutuhkan keahlian dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat jika pembangunan satu negara ingin berhasil. 6. Stabilitas politik. Kondisi politik yang tidak stabil sangat menyulitkan terciptanya pembangunan yang baik. Stabilitas politik merupakan modal dasar melakukan aktivitas pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Ketujuh, kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah sangat menentukan proses pembangunan sehingga dapat dilakukan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan. Peran aparatur pemerintah diantaranya yang pertama stabilisator. Pemerintah mutlak harus memelihara stabilitas suatu negara. Tanpa adanya stabilitas, maka keamanan, ketertiban, kerukunan akan terganggu, sehingga aktivitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat tidak akan terlaksana. Kedua, katalisator. Aparatur pemerintah harus mampu berperan memperlancar terjadinya perubahan yang akan membawa dampak positif, termasuk mampu mendeteksi secara dini perubahan yang akan berdampak negatif, sehingga mampu mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan. Ketiga, modernisator. Setiap negara berkeinginan menjadi kuat, mandiri, dan diperlakukan sederajat dengan negara lain. Untuk itu, pemerintah harus mampu memfasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki landasan kehidupan politik dan yang kuat dan demokratis, serta memiliki visi misi yang jelas. 4. Kepeloporan pemerintah memainkan peranan penting dalam memperkenalkan dan membantu masyarakat menerapkan cara-cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui penyuluhan dan lain sebagainya. Untuk itu, pemerintah harus terlebih dahulu memiliki jiwa kepeloporan. Kelima, orientasi kerja. Seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan pada tercapaian tujuan negara. Tujuan akhir suatu negara jangkauan waktunya jauh ke depan dan sifatnya pun relatif tidak terbatas. Namun sumber daya yang dimiliki selalu terbatas, sehingga pemerintah harus memiliki orientasi kerja yang mengarah pada produktivitas kerja. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka pembangunan acap kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi. Bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum, pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi sebagian orang tersingkir, dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya. Beberapa model pembangunan. Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pembangunan pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis. Terdapat pula yang mengkategorikan paradigma tersebut pada 3 model pembangunan, yakni economic growth, economic needs, dan people centered. Yang pertama adalah model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu misal per tahun. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi antara lain melalui akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Kemudian basic needs, model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. 3. People-centered, model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability, sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angkatan pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini adalah empowering atau pemberdayaan. Pada proses ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Baik, demikian presentasi saya pada pertemuan 3, teori pembangunan di mata kuliah ekonomi politik. Sekian dan terima kasih.